Dengan saya, Mai Saroh, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 275 Jakarta. Modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum, Bu Mai Saroh. Waalaikumsalam, Bu Latifah. Bu Mai, kemarin saya sudah menyampaikan ke Ibu bahwa saya akan melakukan coaching kepada Bu Emma. Bisa kita bincang-bincang sebentar, Bu? Bisa, Bu? Baik, terima kasih Bu Mai. Baik, Bu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu ingin berbincang-bincang dan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching menggunakan alur tirta. Setelah itu, Bu Latifah akan berbicara dengan Bu Emma dan saya akan menjadi pengamatnya. Bukan begitu, Bu? Betul, Bu Mai. Baik. Kalau begitu, nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Kemudian saya akan memberikan penilaian setelah kegiatan coaching Ibu selesai. Baik, Bu. Supaya saya tahu ya, Bu, ya, apa yang harus saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Makanya saya minta untuk Bu Mai Saroh memberikan masukan ataupun memberikan penilaian kepada saya. Ya. Lalu kompetensi coaching apa yang Bu Latifah akan kembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Bu Latifah. Dari 3 kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang akan Bu Latifah tingkatkan untuk diobservasi? Jadi dari ketiga kemampuan coaching yang saya ingin kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan mendengarkan secara aktif, Bu. Oh, baik Ibu. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, saya ingin tahu indikator apa yang ingin Ibu tekankan dalam tujuan coaching kali ini. Indikator pada kegiatan coaching kali ini, saya ingin coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah solusi yang tepat untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang sedang dialami oleh coach saya itu. Baik, Bu Latifah, semua sudah saya catat. Kemudian untuk mengetahui bagaimana Bu Latifah mencapai apa yang diharapkan dalam mengembangkan kompetensi coaching, kapan Ibu melaksanakan percakapan coaching ya, Bu? Hari ini sebenarnya saya sudah janjian, Bu, untuk bertemu dengan Bu Emma dan nanti Ibu dapat mengobservasi kegiatan coaching saya, Bu. Kalau begitu saya mohon izin untuk tetap di sini ya, Bu, untuk mengobservasi kegiatan yang nanti setelah saya amati kegiatan coaching ini, saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang Bu Latifah harapkan. Ya, baik, terima kasih Bu Mai. Saya mau izin, boleh saya mengundang Bu Emma di Google Meet ini? Oh, mari silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Mai. Bolehkah saya mengundang Bu Emma sekarang, Bu Mai? Silakan, Bu. Assalamualaikum Bu Emma, mari silakan bergabung. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Latifah. Bu Emma, kemarin kita sudah berkomunikasi ya untuk melakukan coaching. Apakah bisa kita mulai, Bu? Di sini juga ada Bu Mai Saroh yang akan mengamati proses coaching kita. Oh, begitu, baik Bu, bisa. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Bu Mai Saroh. Waalaikumsalam Bu Emma. Silakan Ibu, saya akan menyimak proses coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Bu Emma, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu nih. Adakah yang dapat saya bantu? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan sebenarnya Bu. Apa Ibu bersedia? Oh iya, silahkan Bu, saya bersedia. Saya sudah selesai mengajar kok untuk hari ini. Begini Bu, di kelas saya
kebetulan ada satu murid yang sering tertidur, Bu. Oh, ya begitu ya. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Atau apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini, Bu? Saya harap dari percakapan ini saya bisa membantu murid saya yang sering tertidur tadi di kelas, sehingga nanti murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Dari Bu Emma, sebelumnya mohon maaf nih, saya ingin tahu terlebih dahulu kejadian yang sebenarnya Bu Emma bisa ceritakan kondisi murid Ibu agar saya bisa mengetahui kejadian. Jadi begini Bu, pada saat saya menjelaskan materi di awal, itu semua berjalan dengan semangat, antusias, dan fokus. Namun di pertengahan pembelajaran, saya memperhatikan murid saya yang duduk di bangku dekat tembok tertidur pulas, Bu. Jadi dari penjelasan yang Bu Emma ceritakan tadi, murid tersebut duduk dekat dengan dinding ya, dan sering tertidur pada saat pembelajaran berlangsung. Dan hanya murid itu saja yang tertidur saat pembelajaran, sedangkan murid yang lainnya tetap fokus dalam pembelajaran dan begitu mengikuti pembelajaran dengan semangat. Betul Bu Emma? Betul seperti itu, Bu. Apakah selama ini Bu Emma sudah pernah melakukan tindakan terhadap murid tersebut, misalnya menegur atau yang lainnya? Selama ini saya belum menegur murid tersebut, Bu. Namun saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain dan saya tanyakan murid tersebut di pelajaran yang lain dan jawaban mereka sama, Bu, dari rekan-rekan guru itu. Jadi selama pembelajaran anak itu juga sering tertidur. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi Bu Emma belum mengambil tindakan kepada murid tersebut, tetapi sudah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lainnya ya, bahwa murid tersebut juga sering tidur di pelajaran yang lain. Ya, Bu Emma. Ya? Betul sekali, Bu. Kemudian apa yang akan Bu Emma lakukan terhadap murid tersebut? Rencananya yang saya akan lakukan terhadap murid tersebut yaitu saya akan melakukan restitusi terhadap murid tersebut, Bu. Selain restitusi, apa yang akan Bu Emma lakukan selanjutnya? Selain restitusi, rencananya saya akan melanjutkan dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali Bu Emma. Jadi Bu Emma akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pelajaran berdiferensiasi seperti apa ya yang akan Bu Emma lakukan? Pembelajaran berdiferensiasi yang saya akan lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi proses dan pembelajaran berdiferensiasi produk, Bu. Nah, langkah-langkah yang akan Bu Emma lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk itu seperti apa ya, Bu ya? Baik, Bu. Langkah awal saya akan melakukan survei terlebih dahulu. Nah, dari survei tersebut saya akan mengetahui kesiapan belajar anak, minat belajar anak, dan profil belajar anak. Seperti itu, Bu, yang saya akan lakukan sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Baik. Jadi Bu Emma akan membuat survei terlebih dahulu ya. Yang di dalamnya Bu Emma bisa mengetahui kesiapan belajar anak, minat belajar anak, juga profil belajar anak. Iya, betul sekali, Bu. Nah, langkah selanjutnya setelah Bu Emma membuat survei, apa tindakan yang akan Bu Emma ambil? Setelah melakukan survei, langkah selanjutnya saya akan menyusun perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu saya akan membuat RPP berdiferensiasi proses dan produk. Oh, begitu ya Bu Emma ya. Bisa nggak diceritakan sedikit Bu, pembelajaran berdiferensiasi proses itu yang seperti apa? Yang akan Bu lakukan itu bagaimana? Rencananya dalam pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut, Bu, anak-anak akan saya beri tugas pembelajaran secara berkelompok. Nah, dalam tugas pembelajaran berkelompok itu, anak-anak akan saya beri tugas untuk membuat produk. Dari diskusi produk tersebut dengan pembelajaran berkelompok tadi, anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut, Bu. Jadi Bu Emma merencanakan diferensiasi prosesnya itu anak-anak belajar secara berkelompok, mengerjakan proyek, juga mempresentasikan hasilnya ya.
Lalu Iya, Bu. untuk diferensiasi produknya itu bagaimana, Bu? Untuk pembelajaran diferensiasi produk yang akan saya terapkan adalah membuat produk kerajinan dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Nah, dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai ini, saya akan memberikan kebebasan sesuai dengan kemampuan dan minat anak agar dapat membuat produk secara maksimal. Ini sangat menarik ya Bu ya. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk membuat kerajinan dari bahan-bahan yang tidak terpakai atau daur ulang ya Bu ya, sesuai dengan Iya, betul kemampuan sekali. dan minat mereka. Iya, betul, Bu. Di awal Bu Emma kan tadi menyebutkan akan berencana melaksanakan restitusi dan pembelajaran berdiferensiasi. Dari kedua rencana tersebut, yang akan dilakukan Bu Emma mana yang akan segera Bu Emma laksanakan? Rencana yang akan segera saya laksanakan terlebih dahulu, yaitu saya akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam restitusi itu. Tahapan restitusinya itu seperti apa ya Bu? Tahapan restitusi yang saya akan lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, dan sebagai tindakan terakhir saya akan menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Jadi dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini, apakah ada yang bisa membantu Bu Emma melakukan kegiatan tersebut, pihak lain? Ada Bu. Yang bisa membantu saya salah satunya rekan sejawat, yaitu wali kelas 6 Bu. Bagaimana rekan sejawat itu dapat membantu Bu Emma? Saya akan menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi ini kepada rekan sejawat, kemudian meminta saran dan masukan dari rekan sejawat terhadap permasalahan ini. Baru kemudian setelah saya mendapatkan masukan dari rekan sejawat, saya melaksanakan restitusi kepada anak tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya sebutkan, Bu. Begitu. Terus kapan Bu Emma akan melaksanakan restitusi tersebut? Saya akan melaksanakan restitusi kepada murid tersebut sesegera mungkin ya Bu ya. Rencananya Senin besok, Bu. Oke, saya jadi sangat tertarik sekali ya dengan hasilnya nanti. Jadi 3 hari lagi kita bertemu lagi ya Bu ya. Saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Dan kita akan berbincang-bincang kembali. Baik Bu, siap. Sejauh ini apa yang Bu Emma dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah setelah percakapan ini saya menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan dari pembicaraan kita tadi saya mulai menemukan titik terang untuk mencari solusi-solusi yang tepat terhadap murid tersebut. Alhamdulillah. Saya doakan semoga dari hasil restitusi ini murid Bu Emma bisa berubah dan mengikuti pembelajaran dengan semua. Amin. Terima kasih Ibu atas doanya. Terima kasih pula karena Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Emma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Maisaro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih menyimak Ibu. Oh ya. Gimana Bu Maisaro? Coaching saya dengan Bu Emma. Nah, Bu Latifah, tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching. Bagaimana Bu Latifah hasilnya? Alhamdulillah sih ya, hasilnya baik Bu. Coaching saya tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja nih ya Bu Latifah, kita akan menganalisis dari beberapa catatan yang sudah saya buat berdasarkan kegiatan coaching Bu Latifah terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan oleh Bu Latifah di awal. Baik. Jadi apa yang sudah? Baik. Nah, Bu Latifah, alhamdulillah tadi Bu Latifah sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah ya Bu, hasilnya baik. Coach saya tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja ya Bu Latifah, kita sama-sama akan membahas hasil analisis saya dari
apa yang sudah Bu Latifah laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi yang Bu Latifah sampaikan di awal. Nah, Bu Latifah tadi kan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya menurut Bu Latifah? Alhamdulillah ya Bu, hasilnya baik. Coach saya juga tadi sudah menemukan solusi atas permasalahannya yang sedang dihadapi. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Tadi kita sama-sama Bu Latifah melakukan coaching, saya mengamati dan saya sudah mendapat beberapa catatan, dan mari kita analisis dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Latifah terkait tadi dengan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Bu Latifah dari awal. Jadi Bu, apa yang sudah Bu Latifah lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang Bu Latifah sampaikan di awal? Jadi kompetensi coaching yang saya kembangkan tadi adalah mendengarkan secara aktif. Jadi saya sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya tidak melakukan hal lain sehingga saya fokus kepada coach saya. Begitu Bu. Baik Bu, menurut Ibu nih ya, berapa nilai ketercapaian yang Ibu berikan jika rentang penilaian kita 1 sampai 10? Aduh, saya yang menilai ya Bu ya. Iya. Menurut saya itu nilai ketercapaian saya 8,5 dari rentang 1 sampai dengan 10. Iya, Bu. Menurut kita lihat di sini tadi dari hasil analisis, apa yang membuat Ibu menilai bahwa Ibu itu skornya 88,5? Jadi saya berpikir bahwa saya sudah menerapkan konsep tirta dan rasa dalam kegiatan coaching yang saya lakukan. Akan tetapi saya menyadari bahwa masih belum sempurna. Perlu pengalaman untuk menjadi seorang coach yang dapat mendengarkan aktif dan pada praktik coaching dan menemukan kata kunci yang tepat dari kegiatan tersebut, Bu. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu, boleh atau tidak? Oh iya, silakan Bu, dengan senang hati. Ya, baik ya Ibu. Tadi setelah saya mengamati pada proses coaching Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dan itu saya pikir sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu sudah mengikuti alur tirta dan rasa. Terima kasih Bu atas masukannya. Bagaimana pendapat Ibu dengan yang saya sampaikan? Sangat bermanfaat ya Bu ya untuk perbaikan coaching saya selanjutnya. Ya, baik Ibu. Namun demikian, saya masih melihat hal-hal yang masih perlu bisa kita kembangkan. Misalnya tadi, saat bertanya dapat digali lagi pertanyaan yang berbobot. Saya mengamati Ibu melakukan komunikasi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya tidak menggunakan kata mungkin saat melakukan coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Setuju sih saya dengan pernyataan Ibu. Saya akan berusaha untuk menghindarinya karena kata tersebut memperlihatkan kekurang yakinan seorang coach ya Bu ya dalam berkomunikasi dengan coaching. Iya, baik Bu. Memang kata kira-kira kalau kita lihat ya, itu akan jadi ditafsirkan suatu hal yang ragu-ragu dan tidak pasti. Baik Ibu, bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya? Namun demikian, saya masih melihat ada hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu bertanya, Ibu dapat menggali lagi pertanyaan yang berbobot. Saya mengamati Ibu melakukan komunikasi yang sebenarnya kalau merujuk ke standar, Ibu sudah baik melakukan coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Baik Bu, saya sependapat dengan Ibu. Saya akan berusaha Bu untuk menghindarinya karena kata tersebut memperlihatkan kekurang yakinan seorang coach ya Bu ya dalam berkomunikasi dengan coaching. Iya, baik. Bagaimana rencana tindakan ke depannya Bu? Rencananya sih saya saat melakukan coaching akan memperhatikan semua tahapan alur dan teori coaching yang baik Bu.
Baik, dari diskusi kita hari ini ya Bu, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Yang sudah terbayang yaitu penerapan Anutika dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali informasi dari coaching. Baik, kapan akan dilaksanakan Bu? Saat melaksanakan coaching, Bu. Di mana? Di sekolah. Oh, di sekolah. Baik Ibu. Sekarang saya mau bertanya juga nih Bu, siapa yang dapat Ibu jadikan kolabor saat Ibu melaksanakan coaching sehingga proses coaching dapat terlaksana dengan baik? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Hanya dengan rekan sejawat? Ada yang lain Bu? Dengan manajemen atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Ya, baik Ibu ya. Bagaimana hasil pengamatan yang dicatat ke dalam form supervisi akademik? Keunggulan dan kelemahan dicatat secara detail agar terlihat nyata sehingga coaching menyadari keunggulan dan kelemahannya. Dengan demikian, coach dapat introspeksi diri dan mengembangkan keunggulannya serta memperbaiki kekurangannya. Baik Ibu. Untuk itu selanjutnya kita sudah selesai ya Ibu ya. Mengakhiri kegiatan hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini? Yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini yaitu pengalaman praktik coaching yaitu dengan menerapkan konsep cipta dan rasa. Baik, kalau begitu saya tunggu progres praktik coachingnya ya Bu. 2 minggu lagi kita akan membahas kembali. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu Maisaro. Sama-sama Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik yang telah dilakukan. Tetap semangat, bergerak, tergerak, menggerakkan.